sekali adik saya, adik Mary, kemudian ada rekan-rekan yang lain semuanya, kemudian adik-adik kita di SMA. Jadi kali ini menjadi lain acara WR karena kebetulan sekali Pak D ada waktu untuk menginspirasi, terutama kalian loh, karena yang akan melakukan kita adalah kalian anak-anak SMA. Kita mengambil topik perubahan diri berkompetisi di era global. Ini menjadi menarik sekali, nanti kalau kalian merasa terinspirasi bisa tanya-tanya sama Pak D. Kemudian acara ini akan dipandu seperti biasa oleh saudara saya Iwan Darmawan. Saya tidak akan berlama-lama. Sekali lagi terima kasih. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ya, tadi Pak Indrawan sudah menjelaskan tentang inspirasi. Kalau perintah itu bisa memerintah 1-2 orang aja Pak De. Tolong ke sana, tolong ke sini, saya kasih uang, itu perintah. Tapi kalau inspirasi bisa mempengaruhi banyak orang. Walaupun tidak hari ini, tetapi masa depan itu. Nah kebetulan di sini adik-adik yang dari SMA 7 semua nih. 7 best. Ya tepuk tangan. Karena Pak D Gajah juga alumni SMA 7, tepuk tangan. Sekarang Pak D Gajah angkatan keberapa Pak D? 99. Angkatan 99. Sudah jadi wakil ketua DPRD Denpasar. Tapi itu sekarang. Sebelumnya bagaimana nanti kita mau dengarkan cerita. Karena kalau adik-adik punya anjing, boleh minta saran-saran Pak D Gajah untuk pelatihnya. Karena Pak D Gajah belajar pelatih anjing di Amerika. Ya, jadi banyak hal. Di sini juga ada hadir Pak Heri Angligan ini. Beliau adalah praktisi pariwisata. Mulai dari bawah tapi akhirnya sampai di puncak juga, menjadi kepalanya Hotel Indonesia dulu. Sekarang menjadi inspirator juga. Tepuk tangan Pak buat Pak Heri. Di sini ada Pak Giri juga, banyak sekali pemikiran tentang bagaimana kita bersaing. Tapi sebelum Pak D Gajah bicara, kita mau minta kepada kawan kita kartunis Pak Janggo Paramarta. Pak silang sini Pak. Pak Jango ini menginspirasi menemukan kata Bali dalam globalisasi. Ini kan bicara tentang perubahan diri berkompetisi di era global. Nanti Pak Jango akan bicara tentang globali. Kok ada Bali di globalisasi? Silakan Pak Jango menjelaskan supaya kita nanti punya pemikiran lebih jauh. Silakan. Oke, terima kasih adik-adik sekalian dan teman-teman di sini. Saya nggak tahu ada acara seperti ini, tiba-tiba ada poster besar, saya tertarik lihat judulnya ya, perubahan diri berkompetisi di era global. Saya menarik lihat judulnya di sini. Paling fotonya. Karena apa? Kalau saya lihat perubahan diri yang di sini yang ada foto sebelah ini dulu udah benar ya Pak D Gajah ya posisinya. Tiba-tiba setelah bergabung dengan Dok di sini, gabung dengan ini, akhirnya makin nggak jelas gitu loh. Nah, nggak jelas di mana saya perhatikan beberapa hal tiba-tiba beberapa ormas bisa rukun dengan Pak D Gajah. Gitu. Tepuk tangan dulu. Jadi Denpasar juga ikut tertib karena ada Pak D di sini. Gitu. Dulu tiap ormas seru banget gitu loh. Saya nggak tahu apakah ormas itu harus seru-seruan terus gitu. Kalau nggak seru bukan ormas, nggak tahu juga seperti itu ya. Jadi sementara saya lihat perubahannya di situ kan. Jadi kalau saya bicara soal globalisasi, saya temukan kalimat itu ketika tahun 96 itu konferensi APEC Pak Harto yang menyampaikan, sering mengatakan era globalisasi, tapi akhirnya saya merasakan ada kata Bali di tengah kalimat globalisasi itu. Jadi sebagai orang Bali atau siapapun yang hidup di Bali itu kita ada di sentral internasional. Jadi kita ada di titik kompetisi yang ada di sini. Jadi tidak ada alasan kalau orang Bali atau yang teman-teman saudara yang lain tinggal di Bali untuk tidak kreatif atau tidak survive tinggal di Bali, karena Bali adalah jendela dunia. Gitu. Jadi saya rasakan seperti itu, tapi saya sering membawakan karya-karya kartun itu seolah untuk memperjuangkan di situ bahwa tradisi bukan sebuah kemunduran dan modernisasi bukan sebuah kemajuan. Jadi disitulah muara globalisasi menurut saya yang saya kembangkan dalam bentuk kartun seperti itu. Saya kira itu aja Bang. Ya. Terima kasih Pak Jango.
Ya, setelah kita bicara tentang apa itu globalisasi, terima kasih Pak Jaya. Kita mau tanya-tanya dengan Pak De Gajah nih. Jadi Pak De Gajah bilang dia tidak mau berteori tapi mau berbagi pengalaman. Silakan Pak De. Dari SMA dulu Pak De, karena ini anak-anak SMA. Dulu apakah Pak De seperti mereka nggak waktu SMA? Silakan Pak dari SMA. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bung Iwan, Bung Indrawan, selaku koordinator untuk acara ini. Terima kasih Warung Trisni. Terima kasih kakak-kakak saya yang sudah hadir siang ini, dan adik-adik, terutama adik-adik ya, adik-adik Sisma, hidup Sisma. Di sini acara ini terselenggara karena kita duduk-duduk di meja ini, jadi saya diminta untuk sharing pengalaman, bukan bicara sebagai pakar. Kalau bicara sebagai pakar saya mundur dulu, karena di sini ada harinya, ada kakak saya Beli Bayu, ada Gong Hajinya, ada semua pada pintar-pintar, dan mereka adalah salah satu inspirator dari saya. Mereka adalah termasuk inspirator saya. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjadi inspirator adik-adik penerus bangsa ini. Waktu saya SMA mungkin beda ya, tidak seperti adik-adik sekarang yang aktif di Remaja Kreatif Bali itu, dan satu nilai plus ya, nilai plus di atas saya waktu zaman saya SMA. Waktu zaman saya SMA mungkin saya pulang sekolah jam segini saya udah mabuk kali ya. Ya kita bicara jujur ya, saya udah mabuk, kalau nggak mabuk berantem gitu ya. Jadi tapi itu bukan suatu hal yang kelam atau buah hal yang buruk buat saya. Itu adalah suatu pengalaman. Kadang-kadang hal yang jelek memberikan kamu pengalaman, hal yang bagus memberikan kamu kebahagiaan. Nah jadi semua hal itu, baik buruknya selalu kita itu merupakan antara kebahagiaan dan pengalaman. Terima kasih. Ya, Pak De, dulu Pak De suka pelajaran apa Pak De? Jujur waktu saya SMA semuanya 6 kecuali bahasa Inggris dan olahraga saya dapat 9. Jadi kalau sekarang ada yang dapat 6, dapat 5, mungkin nggak perlu berkecil hati, karena suatu saat gimana Pak? Tapi jangan ditiru. Kalau bisa kalian 9 semua. Iya. Kemudian pengalaman itu oleh Pak De, kemudian Pak De sempat kuliah di Malang, kemudian tiba-tiba ke Amerika, langsung bisa berbahasa Inggris Pak De, karena angkanya 9. Saya bisa ke Amerika juga berkat karena kesempatan ya. Kesempatan saya dibantu oleh, mungkin beliau ada di sini. Saya punya sahabat, belum hadir ya, sahabat dan juga sebagai orang tua, beliau namanya Isri Dias. Ketika itu saya masih di jalan ya, kalau saya nggak ke Amerika nggak tahu jadi apa, antara kaki kiri saya rumah sakit, kaki kanan saya di penjara gitu ya. Nah, dan saya dikirim ke Amerika untuk melepas semua yang, maksudnya merelakan semua yang ada di Bali, jadi memulai dari nol di Amerika. Dan waktu saya SMA mungkin bahasa Inggris bagus, tapi setelah saya kuliah nggak pernah dipergunakan. Jadi semenjak ke Amerika, jadi mulai dari nol lagi. Orang ngomong apa, saya jawabnya kemana. Orang ngomong apa, saya jawab kemana. Dan saking seringnya dicerca, dihina gitu, jadi termotivasi diri kita untuk belajar dan belajar. Kuncinya satu, bersyukur kita karena telah diberikan kesempatan untuk belajar. Kedua, jangan pernah malu untuk salah, jangan pernah malu untuk istilahnya melakukan kesalahan untuk kebaikan kita, untuk menjadi kita lebih baik. Nah, jadi di Amerika saya struggling mungkin selama setahun juga untuk mengikuti bagaimana caranya kita menghargai orang lain, bagaimana kita bisa harus bersabar dengan orang lain, karena kita di sana bertemu dengan orang-orang yang sudah karakteristiknya sudah terbentuk.
Nah, jadi kita bisa menghargai satu sama lain. Jadi kita nggak boleh pakai ego kita sendiri. Nah, banyak hal lah. Dari teman 1 tahun pertama saya struggling itu bahasa, komunikasi, dan cara menghargai dan lain-lainnya. Ya, kemudian di situ Pak Ade kemudian masuk menjadi security dan pelatih anjing. Gimana Pak Ade ceritanya? Kesempatan itu ada. Saya berangkat ke Amerika tahun 2005 ya. 2005 mungkin Agustus lah. Itu umur berapa Pak? Kalau nggak salah saya umur 25 ya. 25. Jadi saya kesana bukan jadi pelatih anjing, saya kesana sebagai housekeeping. Housekeeping di mana saya membersihkan kotoran tamu-tamu, bule-bule, terus kita maksudnya making bed, ya gitu. Hal lain nggak pernah saya lakukan gitu. Jadi pertama saya kerja, keringat saya seperti uang logam gitu. Nah, ya jadi saya selama setahun di housekeeping dan bersyukur saya mendapat kesempatan. Ada kesempatan bahwa di security ada lowong dan saya tes dan lulus dan tidak langsung terima. Selama 6 bulan saya menunggu dan selama 6 bulan saya harus bekerja 2. Jadi selama 6 bulan saya harus bekerja 16 jam dan pagi di housekeeping dan malam di security. Nah, selama 6 bulan saya lalui karena niat saya untuk menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi syukur selama 6 bulan saya tidak pernah sakit, tidak pernah kecapean atau gimana, semua saya lalui dengan lancar. Terima kasih. Ya, kemudian setelah yang itu yang pelatih anjing itu ada videonya tuh. Di sana sekali lagi bersyukur juga ya karena kita jadi orang mungkin pintar, orang mungkin bisa istilahnya punya kesempatan atau gimana, cuman bersyukur kita. Saya nggak pernah melatih anjing, tapi saya dapat kesempatan untuk berlatih di sana. Berlatih di sana, dilatih oleh salah satu sheriff dari dari LA ya, siapa namanya, si Bob namanya, kalau nggak salah. Jadi di sana saya berlatih dan jujur saya berbohong. Kenapa berbohong? Karena saya ditanya sebelumnya, kamu pernah melatih anjing? Saya bilang saya pernah, karena ini mendapatkan pekerjaan itu saya pernah. Jadi dia coba mana buktinya, mana sertifikatnya atau gimana. Akhirnya saya telepon teman kawan saya di Jakarta, mereka bantu dan di-scan lah saya sertifikat. Sertifikat itu awalnya sebenarnya, cuman sekarang dengan mulai proses saya Asduk Karel, saya sekarang bersertifikat bisa melatih anjing, melatih orang untuk melatih anjing, dan melatih handler untuk menghandle anjing. Ya, itu penting juga buat adik-adik karena kan banyak yang punya anjing ya kan di Bali sekarang, tapi anjingnya banyak yang nggak dilatih. Tapi yang penting sekarang pembahasan adalah keberani berubah. Jadi Pak D ini berani berubah. Adik-adik ini yang umur 17 tahun ini pasti harus melakukan perubahan untuk bisa mencapai. Jadi bukan dasar hari ini. Pak Heri ini kebetulan juga mengamati lah, dan beliau adalah seorang yang berhasil juga melakukan perubahan sehingga mencapai sesuatu yang dalam skala nasional. Biasanya orang-orang Bali katanya nggak berani, selalu suka diam di rumah aja sehingga tidak menjadi siapapun. Tapi yang pertama Pak Heri, saya mau tanya tentang Pak Heri. Katanya Pak Heri juga mengamati Pak D Gajah. Apa pendapat Anda tentang Pak Made Mulyawan? Hari ini adalah sebenarnya acara tunggalnya Pak D Gajah, tapi kemudian karena Pak D ini menjadi salah satu inspirasi bagi kalangan muda, saya mencoba untuk ikut nimbrung. 10 tahun saya mendengar nama Pak D Gajah ini. Selama 10 tahun saya mencoba melihat keberadaan Pak D Gajah secara diam-diam. Ternyata kira-kira bulan lalu saya baru berkesempatan menyampaikan langsung kepada beliau hasil pengamatan saya secara pribadi. Tentunya kawan-kawan semeton yang lain punya penilaian pribadi yang tentunya saya juga hormati, tetapi saya ingin menyampaikan penilaian pribadi saya.
dari sekian banyak preman, belum mafia, sekarang mungkin baru sudah mafia nih. Dari sekian banyak preman, ternyata satu-satunya yang saya tahu, wajahnya ada, otaknya ada, ya beliau ini. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa fakta-fakta yang kemudian menyimpulkan analisa saya adalah saya berbeda ormas sama beliau ini. Tetapi keberadaan beliau dari hal yang kecil-kecil mendamaikan suatu pertengkaran, mendamaikan suatu perseteruan, kemudian membuat acara-acara, mewujudkan sebenarnya otaknya ada. Nah, kemudian ide-idenya, kemudian tiba-tiba mencalonkan diri. Artinya Pak D. Gajah ini memang berniat untuk mereposisi dirinya dari dunia kelam ke dunia elit. Baru kemudian kita sebut mafia. Ketika kemudian posisi elit ini didapatkannya, dilepaskannya lah posisi di ormas tersebut. Setelah dilepaskannya ormas tersebut, beliau mengatakan langsung kepada saya tidak mau bermain kuantitas, tapi saya akan bermain kualitas. Saya amini, tidak perlu anggota seabrek-abrek, cukup terbatas, tetapi kegiatannya memberikan manfaat kepada masyarakat Semeton Bali. Saya menyimpan analisa itu sampai saya punya kesempatan yang bagus berbicara langsung kepada beliau. Hal yang ketiga adalah saya langsung mengulas perjalanannya dalam tatanan bahasa yang sederhana. 3A itu karma. Memang kebetulan karmanya Pak D. Gajah ini memang bagus. Yang kedua ada talenta yang dimilikinya. Talenta ini tidak berkaitan dengan kemampuan akademik. Jadi adik-adik SMA jangan khawatir nilainya 6 asal sudah usaha, sebab mungkin bidangnya tidak di situ. Tapi ada talenta-talenta yang harusnya bisa digali. Kebetulan talentanya berkaitan langsung dengan kepercayaan diri yang dimiliki, ditambah dengan pengalaman-pengalaman kelamnya, kemudian otaknya bermain untuk merubah semuanya karena ada kesadaran. Jadilah beliau seperti ini. Nah, dalam perjalanannya dimanfaatkanlah networking yang ada itu. Karena karma baiknya muncul, ketemulah sama Bang Yusdi. Terkirimlah ke Amerika. Di Amerika karena pengalaman kelamnya muncul fighting spiritnya untuk ingin membuktikan kelak saya pulang, saya harus jadi orang. Tidak semua orang memiliki talenta ini, tetapi pengalaman Pak D. Gajah bisa menginspirasi kita-kita yang tidak memiliki talenta sama. Paling tidak menjadikan acuan. Boleh berantem, boleh jadi preman, tapi jadi. Masa dari umur 17 tahun sampai umur 50 tahun jadi preman, apa kebanggaannya? Nggak ada kebanggaan itu. Dan dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan hal yang sama. Sampai nanti suatu saat Pak D. Gajah berubah, saya akan merubah lagi analisa saya. Wah, turun lagi lu jadi preman. Sudah benar posisi ini. Nah, tentunya saya tutup komen saya ini dengan suatu harapan kepada Pak D. Gajah. Manfaatkan posisi ini untuk memberikan kontribusi kepada anak-anak muda yang sebesar-besarnya, sehingga terbentuklah suatu karakter. Tidak mesti sopan, ye tuaji, om swastiastu, rahajang semeng, rahajang wengi, rahajang tengai. Sopan kalau kurang timpal, sliding.
Tidak perlu yang seperti itu, tapi kita butuh yang sopan, ya, arahnya ada dan warnanya ada. Kita butuh pemuda Bali yang punya warna. Banyak sekali orang Bali ketika di nasional ngomong Om Swastiastu kan sing Bani coba itu. Padahal satu-satunya dia di situ. Dia bisa mengucapkan Om Swastiastu kepada dirinya. Tapi ketika saya mencoba memberanikan diri melakukan itu, nggak ada tuh yang mukul saya, nggak ada tuh yang bunuh saya. Saya berharap sekali banyak orang Bali yang berkibar. Tapi setelah berkibar, tunjukkan eksistensi diri untuk memberikan kontribusi. Sekarang yang tanya sama Ton, bosen nggak ngelihat calon-calon anggota DPR RI begitu mau pilkada aing penek pelinggih ada bertarannya sungsung supaya dapat. Setelah dapat, lu mau sapa dia, lu pilih dia, lu sapa dia, belum tentu Anda dapat jawaban yang sama. Ngalamin orang ini. Jangan seperti itu. Tapi kita mau dasarnya kuat di Bali, kemudian niatnya besar untuk merubah Bali, kita butuh. Saya ingin orang Bali ini menjadi Yahudinya Indonesia. Otaknya ada, keberaniannya ada, sukses sebagai orang Bali. Terima kasih Pak Heri. Langsung kembali ke Pak Gede. Pak D. Namanya Made Mulyawan Arya SE. Nanti di kartu suaranya itu aja yang ada. Di gajahnya nggak ada. Ya, Pak D. Masalah fighting spirit Pak D. Pak D kan besar. Dalam pandangan saya kecil, takutlah saya. Tapi benar nggak Pak D punya fighting spirit ketika pulang dari Amerika ke sini? Langsung kaya atau langsung hebat atau gimana Pak? Silakan Pak D. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sama Om Heri. Beliau adalah inspirator saya, tapi beliau memberikan saya kredit dan memberikan saya komplimen banyak terhadap saya. Dan gimana kita nggak bangga ini ya? Kita punya inspirator, tapi malah sebaliknya inspirator kita memberi kita kredit. Ya semoga adik-adik kalau bisa begitu. Ya, adik-adik dengar dong. Ya, jangan sekarang pintar maunya didengerin tapi nggak mau denger. Ya. Ini kembali ke pertanyaan Om Iwan. Sebenarnya saya kurang tahu fighting spirit itu apa sebenarnya ya, jujur. Yeah. Cuma yang ada dalam diri saya ketika saya kelak balik ke Indonesia, entah saya akan menjadi apa, saya hanya bertekad satu, saya ingin menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya dulu pernah di dunia malam jalan, ini kakak saya dulu yang sering bantu saya pribadi, Kak Isdi. Saya balik ke Indonesia. Minimal saya ingin berbuat sesuatu untuk kota saya, untuk keluarga saya, dan untuk saudara-saudara saya. Nah, jadi mungkin di situ ya, dari keinginan kita ingin berubah menjadi lebih baik di situ. Jadi itu namanya fighting spirit secara langsung ya loh. Nah, jadi saya pikir sebelumnya fighting spirit sebenarnya cuma gitu, maksudnya keinginan untuk berantem aja. Kalau itu saya punya loh. Jadi saya cuma kuncinya satu ya, bersyukur apa yang telah bersyukur dan terima kasih apa yang telah Anda miliki sekarang, kesempatan yang dimiliki sekarang, dan gunakanlah kesempatan itu baik sebaik-baiknya dan do the best and let God do the rest. Ya, itu fighting spirit. Saya mau tanya anak-anak SMA tuh punya nggak fighting spirit tuh? Kapan bisa dikeluarkannya KTA? Apa lagi? Silakan. Tanya apa lagi? Waktu pas SMA Pak D pernah suka olahraga apa Pak D? Pernah olahraga suka olahraga apa Pak D? Pertanyaan tadi satu, kapan KTA dikeluarin? Kedua, pernah
suka olahraga apa di SMA, dan ketiga pasti belum ditanya pernah bolos nggak kayak gitu. Silakan Pak. Untuk KTA PBB itu tergantung diri adik-adik ya. Saya cuma perlu bukti adik-adik bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab untuk sekolah. Kalau udah bisa itu udah bisa dilakukan semua, otomatis KTA PBB saya langsung akan mengeluarkan. Yang pertama. Yang kedua, saya di SMA mau sekolah itu kan pagi, kita setengah 7 sekolah, 7 kurang 10 ya? Ya, 7 kurang 10 ya. Saya nggak pernah namanya sekolah itu di bawah jam 9, pasti di atas jam 9. Yes. Serius, jadi saya mau parkir motor di lapangan tenis di KONI. Ya, saya jalan dari sekolah. Jadi tanya stop sama guru, kenapa? Saya beli spidol Pak. Padahal saya baru datang sekolah. Cuman pas hari olahraganya, itu kan olahraga setengah 6 ya? Setengah 6 apa jam 6? Jam 6 saya paling pagi datang. Pas giliran olahraga saya bisa datang pagi-pagi, tapi kalau giliran sekolah saya nggak bisa bangun. Nah, jadi olahraga apa aja saya masuk suka, karena without exercise bagaikan sayur tanpa garam, hidup kalian bagi sayur tanpa garam. Jadi harus seimbang, yin dan yang. Terus untuk masalah bolos, saya hampir tiap hari bolos. Kalau guru saya bilang saya punya ilmu menghilang. Kadang kelihatan, kadang enggak. Cuman kalau saya bolos, bisa adanya di gym. Di gym saya bolos. Di rumah bolos. Jadi ya tetap aja namanya bolos yang ada positifnya. Jadi tapi mohon jangan ditiru ya. Itu sebagai sharing aja. Jadi bukan berarti kalian yang tercap bandel sekarang kelak kalian aja jadi orang, enggak, salah. Kemarin saya ketemu dengan kawan saya SMP. Ya dulu waktu SMP dia salah satu bunga sekolah. Dan waktu SMP saya sering bikin nangis. Kemarin ngomong apa dia? Waktu saya aja makan siang. Saya nyangka kamu jadi anggota dewan. Jadi orang yang berpikir underestimate dengan kita, mereka akan kaget-kaget kalau kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Seperti kita sekolah lah, tiap tahun pasti kita naik kelas. Kalau nggak naik kelas kan lama namanya, itu keterlaluan banget. Saya begini-begini nggak pernah naik kelas, nggak pernah ketinggalan, dan nilai saya bagus semua. Ya. Cuman dia tetap aja 6, bagus tetap ya. Ya, itu artinya kecerdasan itu bisa di mana saja. Jadi jangan takut. Jadi intinya kalian mesti melakukan perubahan. Kalau coba habis SMA, sederhananya diamnya di sekolah, rajin aja masuk, mesti tamat SMA. Ntar kuliah 4 tahun sarjana. Ntar gitu. Jadi nggak pernah jadi apa. Tapi yang penting mau bisa jadi apa. Di sini ada Pak Bayu, mungkin saya mau tanya ke Pak Bayu nih. Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang adik-adik. Madi ini sudah saya anggap sebagai adik sendiri. Jadi kita sering berdiskusi tentang banyak hal, baik tentang kehidupan waktu zaman muda-muda dulu, maupun kondisi sekarang yang Madi sudah duduk sebagai anggota legislatif di Denpasar sebagai salah satu pimpinan. Sebenarnya saya dan beberapa teman-teman menaruh harapan besar ke Madi ini, karena beliau kan salah satu wakil ketua dewan yang paling populis di Denpasar. Harapan kita paling tidak Madi bisa memainkan perannya sebagai wakil rakyat, memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat, termasuk adik-adik kita ini, sehingga ke depan apa yang kita harapkan bersama itu bisa kita capai sama-sama, tentu dengan perencanaan yang baik dan tekad dan kerja keras. Menurut saya harus benar-benar kita perjuangkan bersama-sama. Besar harapan saya sebagai kakak,
agar Made mampu benar-benar memainkan perannya di posisi sekarang, sehingga 5 tahun ke depan ini benar-benar tidak waktu itu terbuang percuma. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk masyarakat Denpasar, bukan saja di daerah pemilihan, tapi juga untuk masyarakat Denpasar secara menyeluruh. Mungkin dari saya itu Mas Iwan. Ya, tepuk tangan buat Pak Bayu dan buat kita semua kan di sini kita santai-santai. Ya, Pak Heri mau tanya nih, ini yang terjadi sekarang kan adalah suatu akibat daripada suatu sebab. Akibat itu selalu ada yang positif dan ada yang negatif. Seingat Pak D, momentum apa dan oleh siapa Pak D merubah, mereposisi posisi Pak D dari dulu menjadi sekarang? Momentum itu bisa karena pacar, orang tua, kawitan leluhur, atau karena orang yang kita segani. Jadi pertanyaan saya adalah, seingat Pak D, apa momentum yang paling membuat Pak D kemudian bisa merubah diri? Terima kasih. ya silakan Pak D. Yang bisa merubah Pak D. Ini pertanyaannya langka dan sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat bagus ya, dan sangat menarik. Om Eri, ya kakak saya yang walaupun saya kesempatan bertatap muka dengan beliau sebulan yang lalu, begitu tatap muka langsung kita nyambung, langsung klik. Ya, padahal saya pengagum beliau, salah satu orang Bali yang jadi dirutnya BUMN ya. Aplaus untuk beliau. Ini jawaban jujur. Hal yang memotivasi saya untuk merubah, maksudnya ingin membuat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pada saat tahun 2005 adalah datanglah seorang ibu, yang mana itu ibu kandung saya, datang ke LP Kerobokan. Waktu itu saya masih sekolah di Fakultas Alam Raya. Jadi ibu saya datang menjenguk saya. Setelah itu saya lagi jalani pendidikan di situ. Bayangkan seorang ibu datang nengok saya, anak kandungnya kedua-duanya ada di penjara. Jadi beliau tetap tegar, tetap tersenyum, tetap merestui saya dan tetap mendoakan saya. Nah, kalau adik-adik sebagai anak yang tahu diri, yang berbakti pada orang tuanya, adik-adik tidak perlu ngasih materi ke beliau. Jadi saya jadi berpikir, saya tidak bisa seperti itu. Kedua anak kandung ibu saya itu ada di penjara. Plus satu-satunya kakak saya kita tumbang di tiga-tiga. Bayangin, bagaimana sakitnya orang tua. Nah, jadi sudah cukup lah buat saya. Sudah cukup buat saya, pengalaman sudah cukup buat saya ingin berubah lebih baik. Nah, disitulah saya berkesempatan ketemu dengan sahabat saya, orang tua saya, Bapak Yusti. Pak, selamat siang Pak. Ya, beliau lah. Jauh sebelum saya di penjara, saya sering diskusi sama beliau, Pak. Saya capek begini Pak, saya capek begini. Bilang, yaudah, ayo, kamu gimana? Skillmu di mana? Ya, itulah diskusi dengan beliau. Disuruh saya belajar waktu saya di LP. Jadi begitu keluar LP 3 minggu saya langsung berangkat ke Amerika. Nah, dari situlah saya termotivasi, apapun pahit getirnya saya di Amerika, saya harus jalan, saya harus sukses. Karena waktu saya berangkat ke Amerika, banyak orang, termasuk orang dekat saya juga, mencibir, underestimate terhadap saya. Nah, Anda tidak akan bisa melaluinya, 6 bulan paling Anda pulang. Nah, jadi saya buktikan selama 7 tahun, jadi dengan terakhir posisi level manager, sangat membanggakan. Bangga pada diri sendiri, tapi nggak boleh sombong. Maksudnya bangga pada diri sendiri, kelak mudah-mudahan adik-adik tanpa harus mengalami hal yang kelam, tapi adik-adik masih tetap bisa berubah lebih baik. Saya ingin adik-adik jadi menteri lah suatu saat ya. Ya itu Om Eri, jelas itu yang memotivasi saya. Kenapa saya ingin jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, terima kasih.